Halo pemirsa, Proaktif kembali hadir ke hadapan Anda. Program kerjasama Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan iNews TV Semarang. Kali ini Proaktif menyambangi daerah pemilihan 5 yang meliputi Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Tepatnya di Kabupaten Blora, Proaktif episode kali ini akan mengikuti kegiatan anggota Komisi C yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah, Padmasari Mestika Jati. Oke pemirsa, ini salah satu wakil rakyat yang ada di Dapil 5 Kabupaten Blora, tepatnya Ibu Padmasari Mestika Jati. Oke, Mbak Dewi, selamat datang. Ini di rumah keluarga saya, di rumahnya Pak Bambang Sadono. Kebetulan ini nanti malam ada wayangan. Oke. Nah, ini dalangnya sama nanti ada Pak Dalang, Pak Prayitno. Nah, memang hari ini kita saya kalau pulang kampung ya di sini di Dukun Jambangan, desanya Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan. Makanya Mbak Dewi ini kalau mau main ke rumahku. Nah, kebetulan nanti kita ada acara melihat TK. Jadi saya kan concern juga sama pendidikan ya, dunia pendidikan. Karena banyak nih di dapil saya sekolah-sekolah yang fasilitasnya itu belum layak, kurang baik. Maka saya pengen supaya anak-anak itu terutama yang usia dini, kemudian TK, itu kan awal mula pendidikan, supaya mereka senang belajar, tempatnya harus aman dan nyaman. Nah, saat ini nanti kita bisa lihat, karena kebetulan kita juga mau ada acara sosialisasi tentang kepatuhan pembayaran kendaraan bermotor. Oke, tepat banget di komisinya Ibu ya, Komisi C ya Bu ya. Ini kan tupoksi saya, Komisi C itu kan tentang keuangan daerah. Betul. Nah, maka bagaimana caranya meningkatkan pendapatan. Nah, pendapatan daerah itu kalau meningkat, yang merasakan kan juga masyarakat. Betul. Karena untuk membiayai fasilitas-fasilitas yang nantinya digunakan masyarakat. Betul. Nanti mungkin kita juga bisa ngelewatin jalan, itu dari aspirasi saya, itu juga sebenarnya kan dari hasil pajak juga. Iya, hasil pajak juga. Yang dibayarkan oleh masyarakat. Iya, dari masyarakat kembali ke masyarakat. Kita itu di Kabupaten Blora. Iya. Kebetulan kemarin dapat juara 1 dari terakhir. Ya, juara 1 dari belakang. Sorry. Jadi 35 kabupaten kota itu nomor 34 berarti. 35. Oh, 35 terakhir. Nah, makanya kita genjot. Saya kerja sama UPPD juga kerja sama Pemkab, karena kan harus ada koordinasi, harus ada sinergi, nggak bisa kita kerja sendirian. Maka saya juga ikut membantu dengan sosialisasi ke sasaran-sasaran, kan kami DPRD punya konstituen yang mau mendengarkan lah ya. Nah, maka itu yang jadi sasaran-sasaran kita. Oke, siap. Oke, berarti ini yang pertama kita akan mengunjungi TK dulu. Iya. Oke, kita berangkat sekarang Ibu? Boleh? Oke. Yuk, Bu, bisa pergi dulu ya. Kamu. Dadah. Tumbuh di keluarga politikus dan seringnya ikut turun ke masyarakat membuat Padmasari merasa perlu untuk terjun langsung ke masyarakat sebagai pribadi yang ikut membangun bangsa dan negara, dimulai dari ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya, serta ikut berkontribusi dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Pak Gito ini mengusulkan beberapa pembangunan untuk di TK Pertiwi. Nah, waktu itu ada kamar mandi apa ruang kelas itu biar diterangkan. Boleh, kebetulan alhamdulillah kemarin pertama kan ucapan terima kasih dulu Bunda Nggih atas Pak juga. Ibu yang sebelah sini. Atas komunikasi baiknya, atas kerjasamanya, sehingga TK kami dapat bantuan aspirasi
dari Fatma, Fatma itu kemarin kami alokasikan ke IT Bunda, khusus ke IT. Memang karena saat ini kan perlengkapan IT sangat dibutuhkan sekali. Nah kemarin kami pengadaannya itu ada laptop kebetulan kami kemarin pengadaannya yang RAM-nya tinggi, terus pemasangan WiFi Bunda sekarang ada jaringan WiFi-nya. Jadi pembelajaran kami sekarang sudah komplit lewat apa namanya? Cepet ya? Iya, lewat jadi, YouTube. Ya, YouTube bisa pakai laptop, pakai layar. Iya, pakai CD, jaringan WiFi-nya ada. Nah, ini pada di Ngawen tadi tahu perjalanan. Iya betul. Tapi bahwa IT-nya sudah digunakan. Fasilitasnya tetap menyesuaikan zaman ya. Makanya even masih di taraf PAUD ibaratnya seperti itu. Itu tujuan saya supaya nggak kalah sama yang ada di kota-kota besar, kota lainnya. Jadi yang di sini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak-anak kita nanti lebih siap lagi menghadapi zaman. Ini yang baru nih Kas, yang baru ya? Iya, termasuk yang baru ya? Iya, mungkin. Ini bisa menampung sekitar 40 anak. 40 anak. Cuma memang ruang kelas ini kami gunakan jadikan serbaguna. Ini buat main Ibu. Ini sangat membantu sekali karena memang muridnya kan banyak ya. Jadi kalau gurunya nggak pakai ini capek apa namanya dia kalah sama ini ya. Habis sarapan langsung hilang. Membantu sekali. Terus kemudian kalau di sini kan anak-anak senangnya barongan dulu. Jadi apa itu? Barongan itu kan seni tradisional kabupaten. Iya. Seni tari dia maksudnya. Tari barong. Oh ya. Oke. Harimau itu. Iya. Ya. Oh iya. Ini asli dari Blora ya. Jadi sampai kemarin juga ada festival PAUD ya, Kegiatan PAUD dan IGTKI ya, PAUD dan TK itu karena itu seni, kita nguri-nguri seni kebudayaan asli Blora itu dilombakan. Ternyata bahwa antusiasnya banyak dan kita nggak takut bahwa budaya ini akan putus ya. Nah, ternyata dari TK dan PAUD aja sudah banyak bibit-bibit di Kabupaten Blora untuk seni barongan. Tak jauh dari TK yang kami kunjungi, kami juga mengunjungi salah satu aspirasi berupa pavingisasi jalan desa. Bu, ini tadi yang Ibu bilang ya, ada salah satu aspirasi Bu Fatma di sini. Boleh diceritain, Bu? Nah, yang menceritakan Pak Sis aja. Oh, Pak Sis. Oke. Ini berarti aspirasi tahun berapa, Bu? Tahun 23 ya. Berarti baru ya? Iya, ini tahun 2023. Jadi kalau ini kan kanan kirinya sawah semua ya. Iya. Tengkok milik perangkat desa ini ada di sini. Jadi ini juga jalur ekonomi karena untuk mengangkut hasil panen. Yang kedua juga lintasan warga. Nah ini kondisinya dulu disebut Jeglongan Sewu. Jeglongan Sewu. Nah. Sebentar. Kalau boleh disimpulkan itu saya bisa membayangkan saking banyaknya jeglongan ya. Jalannya saking jeleknya. Jadi kalau mau simpangan, satunya harus berhenti, satunya baru lewat. Kecil pula ya berarti. Satunya baru lewat, banyak jeglongannya, udah ditanam-tanamin gitu. Dulu kondisinya seperti itu. Oke. Terus ada Mbak Fatma sama Ibu ya lewat sini. Awalnya kan ngantuk-ngantuk, tapi begitu lewat sini jadi melek ya. Iya. Bener, saya cerita. Jadi saya pas saya mau ada acara di Ngawen, ya mau ke rumahnya Mas Sis itu ada. Kemudian saya sama ibu sama bapak. Terus ibu bilang gini, ini daerah kamu juga? Iya.
jalannya jelek gini kok, ya kamu diem aja gitu. Itu ibu saya betul tuh. Oke. Wah, saya langsung ngomong, masih itu diusulkan, dimarahin ibu. Jalannya kok seperti ini gitu. Nah, makanya karena ibu langsung perintah utama, Mak tolong koordinasi sama Pak Kepala Desa, Pak Mat Koir ya, yang apa namanya kepala desa ini. Tadi saya telepon juga tapi beliau berhalangan. Iya. Ini untuk panjangnya berapa meter Pak yang di Total ini panjang 250 meter kan, sebagian di sana ya kan lebih, jadi ke 250 meter. Dulu kalau yang bawah ini kan yang dilewati cuma sini sampai sini aja ya. Jadi ini sebenarnya dilebarkan gitu. Oke. Dilebarkan. Ini kalau dari sana berangkat simpangan itu jadi masih aman ya. Oke. Dan ini jadi istilahnya sangat-sangat dirasakan manfaatnya untuk warga sekitar ya yang lewat ini. Kita senang kita ikut sini ya kan. Terus sekarang kalau dari Dora mau ke Japah, sekarang nggak lewat jalur utama. Yang tadi. Sekarang lewatnya pada sini. Karena lebih dekat. Dan jalannya bagus. Kecamatan Japah lebih dekat. Jalan sana itu jalan provinsi tapi masih jelek. Tadi jalan provinsi yang kemarin di apa namanya sama Pak Presiden, Ya, diresmikan Pak Presiden Jokowi kemarin. Iya, habis ini kita kemana lagi Bu? Kita habis ini ada acara sosialisasi tadi. Oh, pajak tadi ya. Oke. Mungkin buat pemirsa, jadi nanti sambil kita ngomong, ini nanti kita ada sosialisasi. Beberapa tempat juga kita sudah sosialisasi sampai ke ujung-ujung Kabupaten Blora. Iya. Nah, terus kalau ada yang tanya, terus uangnya buat apa Mbak Fatma? Ini salah satunya. Iya. Ini salah satunya. Tapi kok nggak sampai ke sana nanti Bertahap. Iya bertahap. Kita meratakan. Kan ini yang saya kenal. Iya, betul. Sebenarnya kalau anggota DPRD kan punya hak untuk memilih. Jadi sama-sama bukan uang kita kok, Iya, uang betul. rakyat. Tapi Iya. kita bisa memilih dari yang kita kenal kan ada komunikasi. Iya, betul. Kemudian ada menyampaikan aspirasinya Iya. mereka. Tolong dong jalan saya dibangun, tolong dong sekolah saya dibangun gitu. Dilihat lagi juga urgensialnya pasti ya Bu ya. Makanya ini salah satunya buat ini dan tadi jalan. Oke, saya jadi penasaran nih bagaimana masyarakat sekitar terutama di Dapil Bu Fatma mengenai istilahnya apa ya kesadarannya dengan pajak. Kita habis ini ke sana ya Bu ya? Ya, sip. Oke. Mari. Lokasi berikutnya yang kami datangi adalah sosialisasi pajak bagi warga sekitar. Fatmasari merasa ikut berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Blora untuk taat pajak, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali ke masyarakat juga. Nah, itu jalannya yang Samborejo tadi kita lewati itu kalau diberita kalau panjenengan bilang itu bantuan dari Mbak Fatma tidak salah, tapi panjenengan harus tahu itu uangnya sebenarnya dari panjenengan juga. Kenapa? Karena itu uang pakai uang dana APBD. Nek mau Mbak Fatma tok sing bayar ora iso nggo bangun dalan. Tapi yang bayar itu masyarakat. Pajak kendaraan bermotor. Nggih, terus panjenengan ini motor-motoripun panjenengan niku kathah sangat itu kalau panjenengan bayar pajaknya itu masuk ke provinsi, dana provinsi dikumpulkan dibagi Pak untuk aspirasi. Nah, kami sebagai legislatif itu hanya memiliki hak untuk membagikan sesuai konstituen mana yang kita anggap perlu. Maka itulah yang bisa saya lakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan saya diparingi amanah untuk melanjutkan sehingga semakin banyak jalan-jalan yang diperbaiki.
Nah tadi kita habis muter-muter capek, Ya. lapar. Nah ini aku bawa di ini restoran legendaris. Oh, Jadi oke. kalau di Blora, lo mampir Mak Gogo, nah pasti ada yang kurang. Oh, Jadi paling nggak oke. mampir Mak Gogo, ini ayam bakar spesial, kuliner sudah terkenal sekali. Oke. Nah ini harus nyobain cip-cip. Nah kebetulan ini saya sama teman-teman memang janjian. Oke. Kita mau rembukan progres dalam rangka untuk optimalisasi ya, pendapatan daerah dari Kabupaten Blora. Kemarin kita sudah muter-muter terus ya Pak sama UPPD untuk apa namanya sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke, masih berhubungan dengan pajak ya, Bu ya? Iya, karena kan memang itu satu tupoksi komisi saya kan. Nah, ini saya juga selalu komunikasi nih sama bapak-bapak. Kebetulan Pak Aris saya sedang izin ya, sedang nggak bisa, jadi diwakili sama Pak Ruswandi, kemudian Pak Kurniawan. Nah, ini ada Pak Udin dari JR, Pak Jasa Raja dan Pak Wahyu. Nah, ini kita nanti ngobrol-ngobrol, mungkin Mbak Dewi juga kalau pengen tahu Iya. sebenarnya progresnya kayak Iya, apa sih? banyak sih yang menjadi saya Iya, pengen tahu juga tadi kan gitu. kita sudah Iya. bicara sedikit ya bahwa kita pernah yang viral itu loh Pak, ranking terakhir tunggaannya itu. Nah, Itu tahun kemarin ya? Tahun udah kemarin ya? Tapi langsung kinerjanya, maka kita ini selalu bagaimana caranya memperbanyak sosialisasi supaya kemudian tunggakannya berkurang, dan alhamdulillah kemarin sudah kelihatan sudah signifikan ya. Nah makanya monggo kalau coba Nah, ini saya biar penasaran tadi. diterangkan langsung. Jadi ranking terakhir boleh diceritain sedikit Pak, apakah memang kesadaran masyarakat yang begitu rendah atau sebenarnya seperti apa sih Pak? Kenapa masyarakat kok seperti kayak terlalu beratkah membayar pajak sebenarnya? Selama kita COVID ya, pandemi ya, orang-orang kan lebih mementingkan ekonomi Oke. daripada membayar pajak kendaraan bermotor. Juga perekonomian dari masyarakat Blora, terutama di pedesaan, selain ASN, TNI dan Polri juga mandek gitu. Terdampak kan Terdampak. semua sektor Oke. ya. Berarti bagian dari dampak COVID juga ya sebenarnya Itu ya? salah Oke. satu yang terbesar. Akhirnya karena masyarakat Blora dalam hal ini tradisional, jadi banyak yang menunggak pajaknya. Tapi alhamdulillah yang kemarin itu, tahun yang kemarin 3 bulan kita September sampai Desember, itu yang tahun berjalan Blora untuk tunggakan itu sudah masuk 10 besar. Oke. Jadi kita dari yang paling bawah sekarang naik. Wah, Supaya UPPD Blora dalam hal ini yang pertama itu kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan, bahkan dengan Pak Bupati, dengan kepolisian, dengan ASN, TNI dan warga masyarakat. Yang kedua itu sosialisasi. Jadi sosialisasi itu sampai ke desa-desa, bahkan dari RT, RW, sekarang ini kelurahan, kecamatan, dinas itu didatangi dalam ini tim dari UPPD, dari pimpinan Bapak KUPPD untuk istilahnya mencari kendaraan, bahkan di kabupaten itu siapa yang belum bayar. Yang masih jemput enggak. bola berarti. Kita membawa samsat keliling, jadi samsatnya ke sekolahan. Jadi kalau yang belum bayar langsung bisa bayar di situ. Kerjasama. Dan untuk yang ketiga sosialisasi ke masyarakat tentang pola pikir yang sekarang ini, bahwa untuk membangun Blora itu juga dibutuhkan biaya yang banyak. Pola pikir masyarakat, kalau kamu bayar pajak ya sama saja kamu membangun daerahmu sendiri. Oke. Nah, seperti itu pola. Kita menekankan pola pikir kepada masyarakat supaya membayar pajak agar pembangunan atau terutama jalan-jalan di Blora itu, Kabupaten Blora bisa mulus dan bisa dilewati, tidak seperti yang dulu-dulu. Nah, mungkin saya mau ke Pak Udin nih. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya off the record gitu kan tentang Pak Udin sempat
nyeritain tingginya gitu ya, tingginya tunggakan gitu. Mungkin boleh cerita karena pemirsa juga belum tahu nih, tadi yang dengar baru saya loh Pak. Gitu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dengan saya Udin dari Jasa Raja wilayah Kabupaten Blora dan Cepu menyampaikan tingginya tunggakan pajak berdasarkan data yang kami terima. Coba kita ulangi lagi ya, ya tentu ya. Di tahun 2023 tadi ada jumlah piutangnya objeknya sebesar 72.871 objek kendaraan dengan nilai PKB-nya di atas 35 miliar. Kemudian yang membayar di tahun 2023 adalah hanya 16.010 kendaraan. Banyak Dan yang itu nominalnya sekitar 7 miliar. Dari PKB-nya, dan masih ada sisa piutang sebanyak 56.861 kendaraan atau 28 miliar sekian. Dan ini tingkat kepatuhannya kalau dibandingkan dibanding dengan yang bayar, kira-kira persentasenya hanya di angka 21,97%. Apapun intinya dalam hal kita asosiasi atau sesuatu kegiatan yang menarik dan juga dari inisiasi dari para pimpinan, contohnya adalah hal pembebasan denda, semuanya saling bersambut tangan menjadi sesuatu program yang sukses. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu Fatma dalam rangka ya, ayo dong menggerakkan para wajib pajak ini masyarakat, ayo. Ya, yang saya selalu bilang ya sama teman-teman, sama warga masyarakat bahwa ini kesempatan kita untuk menjadi pahlawan untuk daerah kita sendiri ya. Siapa lagi yang mau membangun kalau enggak kita sendiri. Jadi kita enggak cuma usul dan protes aja, tapi kita juga ikut bareng-bareng. Nah makanya tadi ya, ini kan keberhasilan ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. UPPD kerjakan sendiri, Jasa Raja tidak bisa kerjakan sendiri. Ya, pemerintah tidak bisa menjaga sendiri tanpa masyarakat yang semakin sadar, sadar pajak, sadar. Makanya kita juga memberikan masukan bahwa ini loh, bahwa kalau dengan bayar pajak, ya ini juga menghaluskan jalan, membangun sekolahan, membangun untuk kesehatan, ya semuanya jadi lebih mudah. Maka ayo jangan lupa bayar pajak kendaraannya. Ini tidak hanya, ini sekarang saya di Kabupaten Blora, tapi teman-teman yang lain dimanapun Anda berada, jangan lupa karena betul-betul pajak itu dari panjenengan, dari masyarakat dikembalikan kembali untuk masyarakat. Banyak sekali yang saya dapatkan dengan ngikutin Bu Fatma hari ini. Kita jalan-jalan di beberapa titik gitu ya, dari sosialisasi, ngelihat aspirasi dan sampai akhirnya di rumah makan legenda ini ya. Jangan lupa nanti malam masih ada. Tadi kita Mas Bagas dan Mas udah siap-siap ya Bu ya. Oke, kalau gitu salah satu supaya kita tetap nguri-nguri budayaan betul. Jawa. Sekarang kalau gitu bagaimana kalau kita cicipin aja? Oke.